Trying my best, give it all to you. Please keep in mind, I hope you do too. Nothing is perfect, but we sure do. It's you. Halo pemirsa, aku Amanda Sesa dan hari ini aku lagi rekaman single duet aku. Penasaran nggak bareng siapa dan kayak gimana nih prosesnya sekarang? Langsung aja yuk ikutin aku. Misi, boleh masuk. Halo, jadi ini dia tempat tadi aku rekaman. Ada Kak Ipong sebagai sound engineer dan Kak Kamga sebagai vocal directornya hari ini. Hai. Jadi bagaimana Kak hari ini? Progresnya? Gue kayak lebih nanya ke lu sih gimana lo hari Kenapa? ini. Gimana ya, aku apa ya, satisfied lah ya, karena juga kan tadi ada perubahan dikit-dikit dan itu kayaknya keren sih. Oke. Jadi gimana, aku meresahkan atau tidak? Nggak, sama sekali tidak Alhamdulillah. tidak meresahkan, lagi cukup banyak pilihan, kita lagi coba bikin ini semenarik mungkin. Ya, kita bikin ini semenarik mungkin, semoga lu suka hasilnya nanti. Amin. Tapi tadi keren sih kayaknya. Ya semoga lah ya. Ya, So far so good lah ya Kak. gue sih yang penting lu suka sih, karena kan lu yang nyanyi ya gitu. Jadi gue Iya sih. fokusnya kayak Tapi tuh sama aku lu pengennya kayak apa ya, impress orang. Jadi aku lebih pilih ngedengar opinion orang oh, gitu. siap Jadi bagus. lumayan lah ya. Oke kok, oke. Oke, Bukan yay. lumayan, gue sih oke kok. Oke. Tapi kamu nggak ngelihat vokalnya Caca sendiri gimana kamu dengan lagu ini nih? Jadi pas gue denger pertama kali Caca, gue pikir kayak vokalnya weak. Dan gue kalau ngomong vokal weak tuh bukan kayak buruk ya, kayak biasanya weak voice tuh dimilikin sama singer songwriter gitu. Jadi kayak suaranya tidak menyerang gitu. Dan gue langsung punya bayangan kira-kira untuk hari ini ketemu Caca bakal kayak apa ya, dibawanya gitu. Tapi pas tiba-tiba kita udah take ke bagian-bagian belakang, ternyata lo nggak se-weak yang gue bayangin. Jadi kayak ternyata semakin belakang semakin panas ya gitu, kayak banyak jadi lebih banyak notot menarik yang kita bisa dapetin gitu. Jadi gue sih happy. Tapi ada kesulitan nggak sih mungkin? Kesulitan? Kayak ngedirect Caca atau seperti apa mungkin? Gue sih nggak, Caca ya kesulitan. Enggak. Tadi lancar-lancar aja sih. Kerjaan gue nyuruh doang soalnya. Harusnya sih nggak Nggak apa-apa kan biar bagus. Amin. Tapi gimana kamu ngelihat Caca kan sekarang alhamdulillah lagi banyak digemari oleh masyarakat milenials juga nih. Gimana ngelihatnya? Seperti apa? Gue tuh bukan millennials, gue tuh bingung. Kayak gue kalau misalnya ngomongin tentang hal yang disukai sama millennials, gue tuh nggak terlalu ngerti. Jadi kayak gue biarkan angka yang berbicara aja gitu. Iya, kalau misalnya millennials suka sama Caca, pasti ada alasannya. Oke. Tapi ini berarti kan gayanya milenials banget dong ini Cacanya. Enggak juga sih. Kayak gue nggak ngerti sebenarnya arti kata millennials tuh apa, Aku selain bukannya selain kayak lahir Gen tahun Z 2000 gitu ya. gitu. Kenapa? Aku kan 2002. Mungkin kayak Oh, lebih 2002 ya. Gen Z. Wow, gila. Iya gini sih. Iya sih Gen Z. Enggak sih, kalau mungkin karena cara gue keep up sama waktu cuma dari musik ya gitu. Jadi kayak pas gue dengar suara Caca, gue nggak ngerasa kayak gue bekerja sama anak yang umurnya jauh dari gue atau gimana gitu. Jadi ya langsung nyambung aja gitu, karena kan kita ngomonginnya musik ya, maksudnya obrolan musik. Jadi langsung kebayang kira-kira nyanyinya mau dibawa kemana dan caranya gimana. Gue cuma berharap semoga di perjalanannya Cacanya happy sama arahannya, udah itu aja. Pasti dong happy terus. Tapi untuk harapan kalian berdua ini untuk project ini seperti apa mungkin? Ya, semoga banyak yang suka sih. Karena aku suka gitu. Gimana Ya kamu? pastinya itulah ya. Gue di sini cuma semoga Caca happy. Jadi Jangan aku selama terus. Caca happy ya tinggal semoga gue doanya Caca terkabul gitu. Ya. Harapan tertingginya semoga bisa kayak dilirik oleh dunia internasional gitu. Amin. Itu adalah ya tinggi banget cita-cita. Tapi cita-cita harus tinggi guys. Jadi Benar. Oke, thank you Kak Kamga. Thank you Kak. Oke, sekarang kita ada ini beda ruangan. Kita menghampiri Raffi ya. Sini dia. Berat. Enggak. Hello. Welcome. Hai. Jadi bagaimana hari ini? Jadi bagaimana hari ini? Kita lagi rekaman. Betul. Rekaman apa? Rekaman lagu kita. Rekaman lagu kita. Dia, tapi ada aku jadinya. Yo, Jadi gimana? I don't know, kayak gue sih I'm so happy, I'm so excited about our song. Semoga kalian suka. Bentar lagi sih bisa didengerin ya, harusnya dia Ya, sambil. harusnya bentar lagi. Ya nggak sabar banget karena lagunya dia sendiri itu emang udah keren banget. Terus
Aku kayak diajakin duet tuh kayak seriusan. Terus yeay. Ya, kayak apa ya, kayak waktu aku denger kamu nyanyi lagunya itu kayak I was so happy because kayak I really believe that all of the audience bisa dengar something different from your perspective gitu loh sebenarnya Bener sih. So semoga suka. Tungguin lah pokoknya. Soalnya ini berawal juga waktu itu yang dari Instagram IGTV-nya Raffi. Ah. Abis itu responnya ternyata positif, Iya. bagus banget. Jadi kita akhirnya ya seriusin aja. Jadi direkam lebih bagus gitu. Iya. Jadi ini kan lagunya lagu Raffi nih. Langsung aja kita tanya ke penciptanya nih. Sebenarnya lagu ini tentang apa sih? Judulnya You You You. Sebenarnya si Yu 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 ini talks a lot about insecurity gitu in a relationship, kayak lagu Caca juga ngomongin a little bit Iya. tentang itu Ya, gitu ya. nyenggol-nyenggol sih segitu. Nyenggol-nyenggol situ terus ya si Yu Yu ini ngomongin soal insecurity and ngingetin kita kalau apalagi di dalam sebuah hubungan kita nggak boleh insecure because in a relationship harusnya ada dua orang yang kerja bukan cuma satu gitu sih. Betul sekali, itu betul. Ini relate banget sama kisah kalian gak sih? Mungkin kisah pribadi kalian atau seperti apa mungkin lagunya gitu. Mungkin gimana ya? Apa tuh? Duluan ya, Raffi duluan. Apa ya, kalau aku nggak bisa sih nulis kalau aku nggak somehow ngerasain itu gitu, so ya sedikit atau banyak pasti relate sih sama apa yang aku rasain. Ya aku juga sempet lah pernah gitu merasakan itu. Jadi lebih bisa invest to the song juga sih kalau Yoi. misalkan emang udah pernah relate gitu. Untuk kalian berdua ini untuk menjiwai lagunya itu seperti apa sih? Kan ini kan duet juga kan, berarti harus ada something chemistry gitu kan. Ini seperti apa gitu? Gimana? Pastinya sih soalnya kayak yang aku waktu itu pernah nanya ke Caca juga ya. Caca somehow pernah ngerasain itu sih tadi yang kayak kamu ceritakan, and pastinya dengan itu tuh kita lebih gampang untuk resonate sama si lagunya sendiri. Kalau aku sih gitu. Aku juga sama. Aku juga sama kayak gitu. Ya udah. Gimana? Prosesnya gimana kalau berdua ini menjalani rekaman kayak gini? Ada kesulitan atau malah gampang atau seperti apa? Turns out to be pretty lancar aja. Lancar sih, alhamdulillah. Lancar soalnya apa ya? Asik juga gitu. Asik dan apa ya? Pokoknya lancar lah pokoknya, semoga hasilnya juga sebagus yang kita expect. Yeah, and we do it because we like it sih kalau aku sih, because we're happy dengan lagunya, terus kayak we're happy about kita ngelakuin ini. So Semoga responnya positif juga. Semoga tadi aku bilang semoga bisa go international. Amin kan? Nah ini sebenarnya project tuh dari kapan sih? Omongan ada project kalian duet bareng tuh dari kapan? banget ya. Baru banget gak sih sebulan? Baru banget. Karena waktu itu kan kita sempat collab. Iya, kita awalnya tuh collab buat bikin konten. Bikin konten, aku untuk YouTube dan Raffi untuk Instagram TV. Terus waktu itu juga kita sempat nyanyiin lagu aku sempat nyanyiin lagunya Raffi. Dan semenjak itu ya udah kita duetin lagunya Raffi aja. Gitu deh, diduetin. Gimana ekspektasi kalian terhadap musik kalian yang nanti akan dirilis? Nggak sabar sih, jujur nggak sabar, kayak pengen rilis cepet-cepet biar orang-orang denger gitu. Karena keren kayaknya. Because I'm happy, kayak gue sih senang dengan gimana lagunya turns out. I think it's pretty cool. Semoga kalian suka juga sih nanti. Kapan kira-kira akan rilis? Udah ada tanggal belum sih? Desember awal. mungkin, Desember. Pokoknya secepatnya deh. Insya Allah. Oke pemirsa, terima kasih udah ngikutin kegiatan kami hari ini rekaman. Semoga nanti pas sudah rilis kalian semua suka. Pokoknya tunggu aja tanggal mainnya. Oke? Peace Bye. out. Bye-bye. Trying my best, give it all to you. Please keep in mind, I hope you do too. Nothing is perfect, but we sure do. It's you, you. So you know that my heart beats for you. Nothing I don't know, you always do. I am not perfect, but we sure do. It's you. Prosesnya jadi waktu itu kan kita ketemu karena ada ajakan collab, lalu kita collab bareng dan ternyata pas kita duet lagunya dia ternyata enak dan respon orang-orang juga kayaknya bagus kalau diseriusin gitu, dan akhirnya ya udah kita bikin untuk dirilis, jadi lagunya kita rekam ulang karena kan waktu itu cuma kayak rekam iseng-iseng doang, jadi ya kurang lah akunya juga. Nah sekarang diseriusin dan sekarang lagi proses rekaman, tinggal diedit-edit sedikit dan tinggal tunggu tanggal mainnya gitu.
Nah ini untuk lagunya sendiri judulnya dan tentang apa mungkin bisa diceritakan? Judulnya itu You, jadi menceritakan tentang kayak keinsecurean seseorang dalam relationship. Karena dia ngerasa kalau relationship itu bakalan perfect kalau misalkan dua-duanya yang bekerja sama untuk make it work gitu. Mhm. Dan itu juga kamu juga setuju dong dengan apa yang terjadi di si lagu itu tersebut? Iya, pastinya. Karena relationship itu nggak bakal berhasil kalau misalkan cuma satu yang memperjuangkan. Kalau satunya lagi kayak nggak mau, ya nggak bakal bisa bekerja dengan baik gitu. Pernah nggak sih mungkin kamu mengalami juga gitu dengan adanya si lagu ini gitu? Pernah mungkin, pernah. Berarti sangat menjiwai juga dong ya dengan. Wah, menjiwai sekali. Menjiwai dong. Iya. Nah ini gimana, apakah memang kamu kan banyak digemari juga nih sama Aduh, insya Allah. ya, pendengar milenial sih. Apakah emang itu juga salah satu kunci kamu untuk selalu menjiwai lagu atau seperti apa sih mungkin? Pastinya harus, karena kalau misalkan bikin lagu atau membawakan lagu harus benar-benar kayak menjiwai banget. Apalagi kalau misalkan ada lagu tapi belum pernah ngerasain nih, kayak bayangin aja. Karena aku emang suka ngehalu kan. Jadi kalau cara ngebayang-bayangin gitu aku justru lebih lancar untuk menjiwai lagunya. Nah ada beberapa netizen juga yang komentar kalau kamu itu ternyata maksudnya mereka bilang kamu itu Taylor Swift Indonesia, ini gimana? Hah, Kenapa masa gitu? sih? Ada Amin. beberapa yang bilang seperti itu. Amin. Gimana ya? Aku baru tahu, sumpah. Kenapa? Gimana Mungkin karena aku sama-sama, kan biasanya kalau misalkan aku lagi perform aku mungkin pakai gitar. Kayaknya jarang juga kan sekarang kalau penyanyi cewek pakai gitar gitu kalau perform ya. Itu sih, tapi dalam segi lagu mungkin karena aku emang sempet terinspirasi sama lagu-lagunya Taylor Swift, tapi waktu dia zaman-zaman yang masih dulu yang belum terlalu pop yang kekinian banget kayak yang masih akustik-akustik, aku suka banget tuh dulu. Nah itu juga berarti menjadi kiblat kamu untuk bermusik atau seperti itu? Salah satu inspirasi aku sih dari situ, tapi masih banyak banget sebenarnya Siapa aja inspirasi mungkin aku. boleh disebutin? Ada Billie Eilish, Taylor Swift, kalau dari Indonesia mungkin Kardito Pramono, Kunto Aji, Tulus, wah pokoknya random deh pokoknya, inspirasi aku dari mana-mana. Nah ini lagu juga kamu kan seringnya bahasanya Inggris mulu, ini gimana sih? Apakah memang kagok untuk bahasa Indonesia atau seperti apa? Sebenarnya nggak kagok sih, mungkin belum menemukan waktu yang tepat atau mungkin belum menemukan kayak jalan cerita yang tepat kalau misalkan aku mau bikin pakai bahasa Indonesia. Tapi untuk sekarang sih aku lagi nyoba-nyoba kayak tulis pakai bahasa Indonesia dan insya Allah enak sih. Soalnya aku sih lebih susah ke pemilihan kata gitu. Soalnya lagu bahasa Indonesia kan kata-katanya gitu. Jadi ya gitu deh pokoknya. Aku berusaha kok, lagi belajar. Ada nggak sih mungkin kayak genre-genre yang kamu masih belum bisa tapi kamu pengen gitu untuk menguasainya? Ada nggak? Aku pengen banget punya lagu yang kayak kekinian kayak R&B gitu sih, lebih kayak ngebeat. Karena aku sendiri suka banget R&B. Aku juga suka rap sebenarnya, tapi nggak mungkin kan aku lagu rap kayak nggak banget. Tapi aku suka banget. Tapi ada kemungkinan nggak sih kamu akan mencoba juga gitu untuk merilis lagu kayak rap gitu dan gitu? Kayaknya enggak deh ya. Mungkin nggak sekarang kali. Untuk kedepannya nggak tahu. Nah ini kan akhirnya kamu duet sama Syarafi. Syarafi. Gimana untuk chemistry-nya seperti apa sih kamu untuk duet sama dia? Kan kita kan kalau misalnya duet kan harus sama-sama. Ya, pokoknya langsung klik sih karena waktu itu juga kita baru sekali ketemu waktu kita collab, tapi ternyata dia orangnya asik banget, humble, dan ya kita nyambung aja ngobrolnya tentang musik dan lain-lain. Dan jadi lebih enak aja sih kalau kerjasamanya. Kalau misalkan kita ketemu orang tapi kayak susah diajak kerjasama, kayak susah ngobrolnya beda gitu-gitu kan repot. Tapi kalau ini ya nggak kerasa kayak kerjasama gitu, kayak kerasa temenan aja, temenan kayak bagi sharing-sharing gitu. Selain Syarafi ada lagi nggak sih yang kamu nanti akan duetkan gitu? Ada Kak Kelvin sih. Kak Kelvin kita lagi ada project untuk kapan ya? Pokoknya ditunggu aja. Pokoknya aku juga ada project sama Kak Kelvin nih, Kelvin Jeremy. Ada nggak sih artis Indonesia yang kamu pengen ajak duet bareng yang dari dulu kamu pengen bareng gitu nyanyi? Kak Ardito sih. Karena aku udah dari dulu suka banget sama lagu-lagunya, dan Kak Ardito itu apalagi di kayak di teman-teman aku, di kalangan teman-teman aku ngefans banget parah. Makanya waktu itu aku sempat ketemu, bener-bener kayak golden opportunity banget, aku seneng banget. Dan insya Allah kalau kedepannya mungkin kalau ada kerja bareng, pengen dong collab. Aduh. Tapi udah mencoba komunikasi dengan Ardito mungkin untuk collab bareng atau seperti apa? Ya diusahakan lah sekarang ya. Mungkin nanti kedepannya lagi sih, karena masih banyak. Ya aku juga masih banyak apa ya,
ada aku kuliah, aku itu macam-macam mungkin kalau ada kesempatan, insya Allah. Nah, kegiatan kamu selain kamu project nyanyi ini apa sih mungkin yang kamu lakukan selama pandemi ini? Mas, kuliah sih aku lebih padat ke kuliah Ada sama udah beneran nggak sih mungkin untuk kuliah kan kamu online dong atau seperti apa? online, tapi karena aku kuliahnya desain kadang-kadang tugasnya tuh projectnya yang mesti repot gitu kan, nggak kayak cuma nulis essay, tapi ini lebih ke bikin project, jadi lumayan susah, tapi aku ngebagi waktunya itu dengan sedemikian rupa biar nggak mengganggu satu sama lain nih, kerja sama kuliah gitu. Nah, kemarin juga katanya kabarnya kamu lagi dekat sama Torik Halilintar, ini seperti apa? Ada komentar nggak sih dari kamu sendiri? Torik temenan aku banget, temen aku udah, karena dia tuh orangnya asik banget, humble parah. Terus ya kalau diajak main gitu kan lucu banget, suka ngocol juga. Jadi kita kalau bercanda-bercanda ya lucu gitu. Itu temen aku lah. Tapi akhirnya ada yang menjodoh-jodohkan kamu nih dengan dia, ini gimana? Ada tanggapan nggak sih? Ya kan dari dulu kenapa sih aku maksudnya collab sama siapa pasti ada aja kayak satu atau dua atau banyak orang yang bilang aku lebih cocok sama ini, aku lebih cocok sama ini, tapi nyatanya aku ya temenan aja biasa sama semuanya, jadi aku nggak terlalu menjurus ke satu orang, tapi ya aku treat semuanya sama aja. Tapi ada kemungkinan nggak sih untuk akan menjalin hubungan yang lebih serius itu mungkin dengan Torik? Gimana ya, temenan aja sih Kak, sumpah temenan Nggak aja ada, sekarang rasa sih yang tertarik mungkin atau apa yang bikin kamu tertarik sebagai teman, kalau nggak tertarik ya nggak bakal temenan, bener nggak? Ya udah. Nah, akhirnya kamu banyak banget yang ya akhirnya kamu kan maksudnya banyak netizen yang menjodoh-jodohkan kamu mulu gitu. Ini gimana? Apakah Gimana ya? Pastinya ada rasa gimana ya? Bukan nggak enak sih, tapi lebih kayak agak risih. Tetapi kan aku juga nggak bisa ngontrol omongan mereka, nggak bisa ngontrol perbuatan mereka. Jadi mereka ya kalau misalkan ngerasa aku kalau sama collab sama ini kayaknya seru, mungkin banyak yang request collab lagi dong, ya aku nggak apa-apa, asalkan jangan ada yang lebih milih aku sama si A, lebih milih aku sama si B, mereka malah berantem kayak aman lebih cocok sama ini, janganlah, soalnya aku juga sama semuanya temenan gitu. Tapi kamu sendiri emang pengennya fokus berkarir atau gimana? Atau sambil kamu mencari-cari mungkin jodoh atau seperti apa? Gitu? Sekarang aku udah ada kuliah, ada karir, jadi ya fokus ke itu dulu aja deh. Masalah apa ya, masalah asmara itu bisa dikesampingkan dulu, aku masih kecil juga Kak, aduh. Tapi gimana kalau misalnya orang tua, kalau misalnya kamu pacaran misalkan, support kah atau malah ngelarang kamu atau gimana? Support banget sih, aku kan support banget pokoknya, nggak pernah kayak ngelarang-larang aku, nggak pernah kayak ngejudge orang, karena mereka pengen banget aku tuh seneng, jadi sama siapapun aku seneng pasti mereka juga seneng gitu. Sebenarnya tipe cowok yang kamu suka seperti apa sih mungkin? Aku nggak tahu, sumpah. Pokoknya yang baik lah, yang jangan bikin aku nangis, jangan nyakitin aku. Terus pokoknya bisa bikin bahagia lah selama lamanya. Aduh. Ya, kalau misalkan mau berjuang juga jangan setengah-setengah, langsung gitu. Tapi ada nggak sih beberapa yang mencoba untuk mendekati kamu mungkin saat ini? Kayaknya nggak ada deh. Nggak tahu. Aku kalau sekarang ini lagi pengen nyari teman aja, karena kan aku lebih pengen untuk nyari ilmu, nyari pengalaman mereka gitu. Jadi ya cari teman untuk bisa sharing-sharing gitu. Tapi untuk ada sekarang. target yang mungkin kayak pengennya tuh nikah muda kah atau seperti apa dari Nggak. apa sendiri? Nggak ada sih. Nggak tahu, nggak kepikiran. Mungkin nggak tahu. Nggak tahu beneran. Ada omongan nggak sih dengan orang tua mungkin mengenai jodoh kamu? Atau Nggak pernah. Karena kita tuh jarang ngomongin percintaan gitu sih, karena akunya juga yang jarang cerita, karena nggak ada juga, nggak ada yang mau diceritain, nggak ada yang bisa diceritain. gimana ngelihat banyak netizen juga akhirnya ada beberapa yang julid juga nih sama kamu nih, ada nggak sih mungkin tanggapan untuk itu? Yang apa? Ya akhirnya banyak yang julid ke kamu Oh, juga, komentar emang enggak lah gitu gimana? ya gimana lagi, karena nggak mungkin kita bisa ngebuat semua orang suka sama kita kan, pasti ada aja satu atau dua orang yang mungkin nggak suka sama apapun yang kita lakuin, walaupun kita mungkin udah merasa yang kita lakuin padahal bener banget, padahal pasti aja ada orang yang menyalahkan itu. Jadi sih aku ya udah, itu dari sananya emang kayak gitu, jadi ya nggak apa-apa gitu, aku sih fine aja. Oke, tapi kamu termasuk orang yang suka membaca komentar
di Instagram kamu gak sih? Di Instagram, kalau di post Instagram ya pastinya aku baca terus karena banyak juga kan orang yang ngedukung aku terus. Aku juga kadang-kadang suka balesin kalau misalkan komennya lucu ya aku bales lagi yang lucu. Terus juga aku suka like-likein komen. Tapi kalau misalkan aku ketemu kayak komen yang nggak enak, ya udah dia scroll aja gitu. Karena kalau ditanggepin mereka malah makin menjadi-jadi. Jadi ya udah gitu, biarkan saja. Ada nggak komentar yang akhirnya dari kamu gitu? Dari si netizen ini? Pastinya ada, apalagi pas awal-awal aku berkarya. Awal-awal aku masih kayak belum tahu ini dunianya bakal kayak gimana nih. Jadi mungkin agak kaget juga pas ada yang ngomong kayak gitu. Pastinya awalnya sedih, tapi makin kesini ya udah belajar caranya gimana biar nggak terlalu ke efek karena dia. Jadi ya udah aku sih kalau misalkan ngebaca itu ya nggak apa-apa. Aku cuma mikir oh ternyata mereka mikirnya aku tuh kayak gini, aku ya udah nggak usah dipikirin, malah nambah beban sendiri aja sih kayaknya. Tapi sejauh ini berarti nggak ada komentar yang akhirnya menyerang privasi kamu mungkin seperti apa nggak sih? Belum, nggak separah itu sih, jangan sampai separah itu juga. Serem. Harapan kamu untuk karir kamu dan asmar kamu seperti apa sih? Harapan aku apa sih yang tinggi aja ya, harapan tuh harus tinggi kan. Semoga ya aku bisa berkarya terus pokoknya sampai nggak tahu selama-lamanya lah, soalnya aku masih cinta banget bikin lagu, bikin musik, dan semoga pendidikan aku juga lancar dan gak keganggu sama sekali karena karir aku, dan semoga ya at least karya aku ada yang bisa ditoleh oleh dunia luar, maksudnya internasional gitu, insya Allah. Amin. Tadi kamu boleh sedikit dinyanyikan yang tadi, dikit aja yang tadi dinyanyikan sama Raffi. Trying my best, give it all to you. Please keep in mind, I hope you do too. Nothing is perfect, but we sure do. It's you, you. Kemudian